Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melihat video pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah manajemen konflik. Perkenalkan, nama saya Denin Diwatari yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri pada hari ini. Adapun anggota kelompok kami termasuk saya sendiri, ada Putri Hasna dan Fitri Siti Fatimah. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati pada hari ini adalah yang pertama yaitu sesi pembukaan, yang kedua yaitu sesi penyampaian materi, yang ketiga yaitu sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai. Sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk pemateri menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Siti Fatimah, NPM 1850647. Di sini saya akan memaparkan materi tentang definisi manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Menurut Ross, pada tahun 1993, bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangkai mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik, dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat atau agresif. Konflik adalah adanya ketidakpastian yang terjadi di dalam kelompok, individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok lainnya. Akibat berlangsungnya suatu kejadian maupun dikarenakan pencapaian yang dicapai kelompok lain, membuat kelompok tersebut ingin menyampaikan pencapaian kelompok lain dengan cara-cara terpuji maupun cara-cara yang bisa menimbulkan pertentangan dengan kelompok lain. Menurut Stoner dan Freeman pada tahun 1989 pada halaman 393 membagi konflik menjadi 6 macam, yaitu 1. Konflik dalam diri individu. Konflik ini terjadi jika seseorang harus memilih tujuan yang saling bertentangan atau karena tuntutan tugas yang melebihi batas kemampuannya. Yang kedua yaitu konflik antar individu. Terjadi karena perbedaan kepribadian antara individu yang satu dengan individu yang lain. Yang ketiga yaitu konflik antara individu dan kelompok. Terjadi jika individu gagal menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok tempat ia bekerja. Nomor 4 yaitu konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Yang nomor 5 yaitu konflik antar organisasi. Dan yang terakhir yaitu konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda. Konflik ini terjadi sebagai akibat sikap atau perilaku dari anggota suatu organisasi yang berdampak negatif bagi anggota organisasi yang lain. Selanjutnya ada tujuan manajemen konflik. Konflik merupakan suatu fenomena yang sering kali tidak bisa dihindari dan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Sumber-sumber organisasi yaitu sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya teknologi. Berikut adalah tujuan dari manajemen konflik. Nomor 1 yaitu mencegah gangguan kepada anggota organisasi untuk memfokuskan diri pada misi, visi, dan tujuan organisasi. Nomor 2 yaitu memahami orang lain dan menghormati keberagaman. Nomor 3 yaitu meningkatkan kreativitas. Nomor 4 meningkatkan keputusan melalui pertimbangan berdasarkan pemikiran, berbagai informasi, dan sudut pandang. Nomor 5 yaitu memfasilitasi pelaksanaan kegiatan melalui peran serta pemahaman bersama dan kerjasama. Nomor 6 yaitu menciptakan prosedur dan mekanisme penyelesaian konflik. Nomor 7 yaitu menimbulkan iklim organisasi konflik dan lingkungan kerja yang tidak menyenangkan, seperti takut, moral rendah, sikap saling curiga. Nomor 8 yaitu meningkatkan terjadinya pemogokan. Nomor 9 mengarah pada sabotase bagi pihak yang kalah dalam konflik. Nomor 10 yaitu mengurangi loyalitas dan komitmen organisasi. Nomor 11 yaitu terganggunya proses produksi dan operasi konflik, terutama konflik destruktif.
akan mengalihkan berbagai sumber-sumber organisasi seperti tenaga, anggaran, dan waktu. Yang terakhir yaitu meningkatkan biaya pengendalian karena tuntutan karyawan yang mengajukan konfliknya ke pengadilan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis manajemen konflik. Yang pertama yaitu konflik individu, yaitu konflik yang terjadi antara individu dengan individu atau dengan kelompok masyarakat. Yang kedua yaitu konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi antara dua ras atau lebih yang berbeda. Ketiga, konflik agama, yaitu konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Yang keempat yaitu konflik antara kelas sosial, adalah konflik antara kelas atau kelompok masyarakat yang berbeda. Kelima, konflik politik, yaitu konflik yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan di dalam kehidupan politik. Yang keenam yaitu konflik sosial, konflik yang terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang terakhir yaitu konflik internasional, yaitu konflik yang terjadi antar negara di dunia secara global. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya konflik. Setiap terjadinya konflik pasti memiliki latar belakang penyebabnya. Menurut Hendrik W. tahun 1992 mengidentifikasi proses terjadinya konflik terdiri dari 3 tahap, yaitu peristiwa sehari-hari, adanya tantangan, dan timbulnya pertentangan. Yang pertama yaitu faktor penyebab terjadinya konflik di masyarakat, yaitu faktor yang pertama ini lebih khususnya bagi individu. Perbedaan antara individu ini sering mengakibatkan hubungan yang baik menjadi tidak baik. Faktor seperti inilah yang biasanya melahirkan bentrok pendirian meskipun tidak melalui ada perlakuan kekerasan di dalamnya. Selanjutnya yaitu perbedaan pendapat. Baiklah, selanjutnya yaitu penyebab terjadinya konflik. Setiap terjadinya konflik pasti memiliki latar belakang penyebabnya. Menurut Hendrik W. tahun 1992 mengidentifikasi proses terjadinya konflik terdiri dari 3 tahapan, yaitu peristiwa sehari-hari, adanya tantangan, dan timbulnya pertentangan. Faktor penyebab terjadinya konflik di masyarakat yang pertama yaitu perbedaan pendirian dan keyakinan. Faktor yang pertama ini lebih khususnya bagi individu. Perbedaan antar individu ini sering mengakibatkan hubungan yang baik menjadi tidak baik. Faktor ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat bisa muncul kapan saja dan terjadi pada siapa saja. Perbedaan pendapat disebabkan oleh pendapat yang disampaikan seseorang dengan orang lain yang berseberangan. Selanjutnya yaitu perbedaan pandangan. Merupakan perbedaan yang didasarkan bahwa tiap-tiap orang memiliki keyakinan dalam sikap, memahami keadaan dan lingkungan sekitar, sehingga kadang keyakinan yang dimiliki belum tentu diyakini dan dimengerti orang lain. Yang selanjutnya itu perbedaan latar belakang. Latar belakang yang berbeda diakibatkan karena adanya perbedaan berbagai atribut yang dimiliki seseorang. Yang kedua yaitu perbedaan kebudayaan. Faktor penyebab terjadinya konflik di masyarakat yang selanjutnya adalah perbedaan kebudayaan. Perbedaan ini tidak hanya menimbulkan konflik antar individu seperti sebelumnya, namun dapat menjadi pemicu konflik antara kelompok pula. Pola-pola kebudayaan yang beragam di tiap kelompok dapat menimbulkan pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula di kalangan halayak kelompok yang luas. Selanjutnya yaitu perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya konflik di masyarakat. Karena adanya tujuan kepentingan yang berbeda-beda, pemicu kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang solusi dalam menyelesaikan konflik. Mengatasi dan menyelesaikan suatu konflik bukanlah suatu yang sederhana. Cepat tidaknya suatu konflik dapat diatasi tergantung pada kesediaan dan keterbukaan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik, berat ringannya bobot atau tingkat konflik tersebut. Kemudian ada langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menyelesaikan konflik adalah
Yang pertama, usahakan memperoleh semua fakta mengenai permasalahan itu. Yang kedua, usahakan memperoleh dari kedua belah pihak. Yang ketiga, selesaikan problematika itu secepat mungkin. Selanjutnya ada menurut Wahyudi, tahun 2016 halaman 15. Untuk menyelesaikan konflik ada beberapa cara yang harus dilakukan, antara lain yang pertama ada disiplin, yaitu mempertahankan disiplin dapat digunakan untuk mengelola atau mencegah konflik. Seseorang harus mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang ada dalam organisasi. Jika belum jelas, mereka harus mencari bantuan untuk memahaminya. Yang kedua, ada mempertimbangkan pengalaman dalam tahapan kehidupan. Konflik dapat dikelola dengan mendukung untuk mencapai tujuan sesuai dengan pengalaman dan tahapan hidupnya. Yang ketiga, komunikasi. Suatu komunikasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang terafektif dan kondusif. Suatu upaya yang dapat dilakukan seseorang untuk menghindari konflik adalah dengan menerapkan komunikasi yang efektif dalam kegiatan sehari-hari yang akhirnya dapat dijadikan sebagai satu cara hidup. Yang terakhir ada mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif merupakan hal penting untuk mengelola konflik, untuk memastikan bahwa penerima seseorang telah memiliki pemahaman yang benar. Mereka dapat memutuskan kembali seseorang dengan tanda bahwa mereka telah mendengarkan. Terima kasih. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.